Wa uhadditsukum haditsan fahfadhu. Lalu saya juga akan sampaikan kalian hadis, hafal baik-baik. Dan ini sekarang yang jadi saksi bahasan kita. Tadi potongan awal hadis itu bukan bahasan kita. Ini sekarang yang akan jadi bahasan kita, berhubungan dengan niat. Apa kata Nabi SAW? Innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini ada 4 golongan manusia. Yang pertama beliau mengatakan, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Seseorang hamba yang Allah lapangkan ilmu yang luas, ilmu agama, dan harta yang melimpah. Lalu dia bertakwa kepada Allah padanya. Wa yasilu fihi rahimah. Dia cuma cari sumber halal, dia juga sibuk dengan bersedekah, dan dia melanjutkan hubungan silaturahim dengan hartanya itu, membantu kerabatnya. Wa ya'lamu fihi wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tahu Allah punya hak di situ, ada zakat malnya. Fahadha bi afdalil manazil. Ini orang yang paling baik, tertinggi derajatnya dari manusia. Hafal baik-baik, orang yang Allah berikan ilmu dan harta. Berarti dari poin ini teman-teman, kita dianjurkan agar memohon kepada Allah dijadikan orang yang pintar dan kaya. Dan tidak ada dalam Islam menjadi orang bodoh dan miskin, tidak ada. Kalau ada yang hadir mengatakan, Ustaz saya masih miskin, masa Ustaz nyinggung seperti itu? Saya bukan menyinggung, saya sedang menyampaikan kepada anda wasiat Nabi agar anda hafal. Anda disuruh berkembang, maju, bergerak. Pepatah bahasa Arab mengatakan, fa inna fi harakati barakah, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, produktif, karena semua itu akan ada berkahnya, akan ada berkahnya. Dalam pepatah bahasa Arab yang lain, manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan hasil kerjanya. Dan pepatah bahasa Arab yang lain mengatakan, jarrib ta'rif. Coba dulu baru kau ambil keputusan. Jangan belum mencoba, saya nggak mungkin bisa, saya nggak mungkin suka. Nggak ada dalam Islam itu. Kita coba dan jadikan mulahnya berdoa kepada Allah. Bilang, ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu dan harta. Tambah lagi doanya, dan jadikan aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Karena kalau ada orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, percuma, akan jadi ancaman bagi dia di akhirat, akan jadi dosa. Dia tahu haram tapi dia diam, biarkan orang melakukannya, tidak boleh. Atau dia punya harta dia nggak sedekahkan, dia bakhil, maka jadi berdosa. Jadi kita harus menghabiskan keduanya. Punya ilmu sibuk mengajarkan kepada orang, dan punya harta sibuk bersedekah. Ini kedudukan yang paling tinggi. Lebih dalam kita bahas golongan kedua. Ini yang saya ingin titik beratkan, berhubungan dengan bahasan kita golongan kedua. Wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah. Dan seorang hamba yang Allah karuniai ilmu, dia faham ilmu agama tapi belum dikasih harta, tapi dia tulus sekali niatnya baik, ya. Yaqulu, dia berkata dengan niatnya, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya dikaruniai juga harta, saya akan buat seperti fulan. Tadi kelompok pertama, dia kan punya ilmunya. Si fulan ini yang pertama bangun masjid 10, bolak-balik pergi haji, bantu orang miskin. Kelompok yang kedua ini, dia lihat, dia juga pengen sekali melakukan, tapi nggak ada uangnya. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan pahala sama dengan kelompok pertama yang sudah bangun 10 masjid, yang sudah setiap hari berikan makan orang miskin, selalu bersedekah, bolak-balik pergi haji dan umrah. Kata Nabi SAW, dia berkata kelompok kedua yang punya ilmu tapi tidak punya harta, lau anna li malan, kalau Allah berikan saya harta juga, la amiltu bi amali fulan, maka saya akan berbuat seperti orang itu. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya, niat tulusnya tadi, fa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Cerdas gak ini? Cerdas. Karena kita tidak mampu bangun 10 masjid, kita tidak mampu bolak-balik berhaji dan umrah, kita tidak mampu bantu setiap hari orang miskin, karena kita nggak punya harta. Tapi karena tahu ilmunya, ini malam ini Anda sudah dengarkan ilmunya, maka tuluskan niatnya. Tapi ingat ya, ini akan didapatkan bagi orang yang tidak punya kemampuan lalu dia pakai niat.
Enggak berlaku kalau orang itu kaya lalu dia bilang saya niat saja. Hah? Cukup dengan niat. Itu orang pergi haji, ya sudah saya juga niat haji, padahal dia punya kemampuan. Ini nggak dapat. Orang yang tidak punya kemampuan harta, tapi dia ingin sekali. Dan ini teman-teman tarik kepada semua keadaan. Coba cerdas dalam faham ini ya. Kalau ada seorang ulama besar, Anda lihat di zaman Anda ini siapa ulama besar di dunia ini. Kita sama-sama melihat ada ulama besar siapa. Oh, ilmunya tersebar, buku-bukunya tersebar. Kita nggak mampu seperti dia. Dia sudah hafal Quran 30 juz, dia sudah banyak hafal hadis, dia sudah banyak tulis kitab. Kita baru mau belajar. Bisa nggak kita meraih derajat dia? Bisa nggak? Baru saya ajarin teorinya nih. Bisa. Niatkan dengan ikhlas. Ya Allah, kalau Engkau karuniakan kepadaku kemampuan seperti dia, aku akan buat yang sama. Kita lihat di musim haji, jemaah haji lagi lewat pakai bus menuju ke asrama haji. Kita nggak ada duit mau pergi haji. Bisa nggak kita dapat pahala haji seperti mereka? Bisa. Masih 10 orang yang jawab bisa, yang lain masih ragu rupanya. Bisa. Makanya judul kita cara cerdas beribadah. Asal benar-benar kita nggak punya duit pada saat itu, tapi kita lihat orang ini pergi haji, enaknya orang ini pergi haji. Tulus antara Anda sama Allah saja, jangan dengarkan orang lain. Dengarkan orang lain bisa riya. Dengar niat saya ini ya, nggak boleh itu. Jadi antara sama Allah, ya Allah, kalau seandainya Kau karuniakan aku harta dan kesempatan, aku akan haji seperti mereka. Apa kata Nabi? Fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Coba bagaimana jelinya kita bisa menangkap pahala, ya, karena niat kita. Makanya seorang salafus saleh berkata, aku berharap punya niat di seluruh amal saleh walaupun aku belum mampu mengerjakannya. Walaupun aku belum mampu mengerjakannya. Coba tarik lebih jauh ini teman-teman. Coba jeli. Ini subhanallah, saya kadang-kadang kalau renungi kejadian ini ya, hanya saya berpikir perlu saya sampaikan dalam ceramah, semoga bermanfaat gitu. Saya kadang-kadang kalau duduk merenung sendiri, saya berpikir sahabat-sahabat Nabi, bagaimana kedudukan mereka sekarang di sisi Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Orang-orang yang satu jadi mertua Nabi, yang satu jadi anak mantu Nabi. Minimal mereka jadi sahabat Nabi, berperang bersama Nabi, tiap hari ketemu, makan sama Nabi. Kalau ada seorang alim ulama kita bersama dia saja, terus kita sudah gembira. Bagaimana dengan bersama Nabi SAW? Ini luar biasa. Pahala mereka sangat banyak gitu kan. Tapi kita tidak hidup di masa mereka. Bisa nggak pahala kita bersama sama dengan sahabat nanti di surga? Bisa. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niat. Ya Allah, andai saja Engkau hidupkan aku di masa Nabimu, aku akan juga melakukan seperti mereka. Tapi ikhlas, tulus karena Allah. Bukan mustahil hari kiamat Anda bersama bertetangga dengan Abu Bakar di surga. Ini kecerdasan dalam beribadah. Nabi SAW sudah berikan kaidahnya. Makanya Nabi bilang, fahfadhu, hafal baik-baik ini. Ya. Lalu kata Nabi SAW, wa abdun razakahu malan. Golongan ketiga, seseorang hamba yang Allah kasih harta melimpah. Walam yarzukhu ilman yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Tapi dia tidak dikasih ilmu. Dia enggak belajar agama, kaya raya tapi bodoh dalam agama. Ya. Lalu dia habiskan hartanya di dalam dosa, maksiat kepada Allah. Diskotik, bar, mabuk-mabukan, foya-foya, menjatuhkan orang, membunuh orang, segala macam. Wala yattaqi fihi rabbah. Dia sama sekali tidak takut kepada Tuhannya di harta tersebut. Wala yasilu fihi rahimah. Dia tidak melanjutkan hubungan silaturahimnya, enggak bantu kerabat-kerabatnya yang susah. Wala ya'lam lillahi fi haqqa. Dia tidak pernah mau tahu haknya Allah di harta itu, tidak pernah keluarin zakatnya. Fahadha bi akhbathil manazil. Ini kedudukan yang sangat buruk. Golongan ketiga. Yang keempat, yang terakhir ini yang paling buruk. Wa abdun lam yarzuqhum Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul. Seorang hamba yang tidak punya harta, tidak juga punya ilmu, sudah miskin, gak mau juga belajar agama, bodoh. Lalu uniknya dia bilang apa?
"Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa." Dia lihat golongan ketiga, lalu dia bilang, yang tadi yang kaya raya tapi tidak punya ilmu, lalu dihabisin hartanya di dosa. Lalu dia mengatakan, kalau saya punya juga sama harta, saya buat sama seperti dia. Maka kata Nabi SAW, dosanya sama. Dia nggak bangun diskotik, dia nggak bangun bar, dia nggak mabuk-mabukan, dia nggak nipu orang, dia nggak bunuh orang, tapi dia niat kalau dia juga dikasih kekayaan sama dengan orang kaya itu, dia akan buat yang sama, maka sama dosanya. Hati-hati. Jadi kita jadi golongan yang pertama atau minimal yang kedua. Minta Allah berikan harta dan ilmu. Kalau tidak bisa, minimal perdalam ilmu agama, karena dengan faham agama kita bisa raih semuanya dengan niat kita. Ini poin yang sangat penting berhubungan dengan masalah kecerdasan dalam ibadah.